Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku, Asit Juliana dari D3 Analisis Kimia UII. Oke teman-teman, di sini aku bakal seperti biasa ya, bahas materi tentang kimia gitu. Nah, kemarin aku udah bahas 3 video nih, dari kesetimbangan kimia, termokimia, sama pH larutan asam basa, garam, dan buffer. Nah, kali ini nih aku bakal bahas tentang reaksi redox. Langsung aja ya kita ke poin-poinnya yang bakal aku bahas nih di video materi kali ini. Oke, di sini kontens ya. Ini yang bakal aku bahas nanti. Yang pertama itu ada bilangan oksidasi, kedua itu ada reaksi redox ya, dan yang ketiga itu ada penyetaraan reaksi redox. Redox ya. Nah, di sini kita ke topik yang pertama, itu bilangan oksidasi. Jadi apa sih itu bilangan oksidasi gitu kan? Terkenalnya sih bilox gitu. Nah, bilangan oksidasi itu adalah berupa muatan ya jika suatu atom memberikan elektron pada atom yang lebih elektronegatif. Jadi, bilangan oksidasi ini dapat dinyatakan sebagai muatan ya jika suatu atom memberikan elektron kepada atom yang mempunyai elektronegatif yang tinggi, yang lebih tinggi gitu. Nah, yang pertama itu ada urutan keelektronegatifan ya dari unsur logam nih. Jadi ada H, ada P, ada C, ada S, ada I, ada Br, ada Cl, ada N ya, ada O ya. Jadi ada karbon, ada sulfur, ada klor, terus ada nitrogen ya, terus ada oksigen dan seterusnya yang unsur logam terutamanya itu urutannya H lebih kecil. Jadi di pojok kiri ini logam H ya, yang paling kecil ya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih logam. F nih paling gede nih elektronegatifnya. Kemudian yang ke B, yang kedua nih ada aturan bilangan oksidasi. Nah, di sini ini ada bilangan yang udah tetap ya. Bilox atom H itu selalu positif 1. Dan yang kedua, bilox atom O atau oksigen ini selalu negatif 2. Nah, bilox atom logam selalu positif. Misalnya nih, golongan 1A sama dengan positif 1 dan golongan 2A itu selalu positif 2. Terus bilox unsur bebas itu sama dengan 0. Misalnya nih ada H2, O2, Cl2 dan lain-lain. Nah, jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Dalam ion itu sejumlah dengan muatan ionnya. Nah, ini ada pengecualian nih. Ada pengecualian. Nah, bilox H dalam hibrida logam itu negatif 1. Contohnya nih dalam hibrida logam tuh di apa nih? Nah, ini nih. NaH sama CaH2. Nah, ini pengecualian. Kan tadi bilox H ini positif 1. Cuma kalau dia di dalam hibrida logam itu jadi negatif 1. Nah, ini yang kedua nih ada bilox O dalam peroksida. Nah, kalau dalam atom O biasa ini kan negatif 2. Nah, biloxnya kalau dalam peroksida itu berubah menjadi negatif 1. Contohnya di H2O2. Nah, terus ada bilox O dalam superoksida. Misalnya KO2. Tuh ya. Terus ada bilox O dalam OF2 sama dengan positif 2. Seperti itu. Jadi ini udah ada ketentuan ya, udah kayak ada aturan, ada yang tetap, terus ada juga pengecualian yang mungkin bisa berubah, berbeda dengan yang ditetapkan ini gitu. Oke, aku next. Oke, di sini aku langsung ke contoh soal aja ya. Ya biar paham gitu. Nah, di sini tadi kan kita udah tahu nih pengertian bilangan oksidasi itu apa, terus ada apa kayak aturan gitu kan, ketetapannya itu gimana. Nah, kita ke contoh. Jadi di sini bilangan oksidasi itu dicari ya, bisa dicari. Itulah. Ya emang harusnya dicari gitu. Nah, bilangan oksidasi atom Cl itu tertinggi di antara senyawa berikut adalah, jadi ini kita suruh nyari biloxnya si Cl nih di antara 1, 2, 3, 4, 5, di antara kelima senyawa ini. Yang pertama ada KCl, KClO, terus CaCl2, KClO3, KClO2. Nah, ini langsung aja nih di bawahnya udah ada pembahasannya. Jadi mulai dari yang pertama nih, cari di KCl dulu. Nah,
Di KCl ini kan ada unsur K ya. Nah, K itu termasuk apa sih? Ya kita harus tahu nih biloxnya si K tuh berapa gitu. Nah, yang dijadi kan Cl. Jadinya ternyata bilox K nih positif 1. Nah, yang dijadi Cl kan. Masukkan nih plus 1 ditambah Cl sama dengan 0. Nah, 0-nya hilang. Positif satunya itu pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya kan tandanya berganti menjadi dari yang positif menjadi negatif. Nah, jadi Cl-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, yang B ini ada KClO. Nah, K-nya tadi kan udah diketahui nih, positif 1 ya. Nah, Cl-nya yang kita cari. Nah, O-nya, O itu tadi berapa? Bilox O, negatif 2. Nah, udah nih, kita turunkan Cl. Nah, positif 1 ditambah negatif 2. Berapa? Negatif 1 kan? Negatif 1 ini masih di ruas sebelah kiri. Kemudian kita pindah ke ruas kanan. Negatif pindah ruas jadinya positif. Nah, jadinya Cl itu positif 3. Mohon maaf. Positif 1. Nah, seperti itu. Nah, yang C nih, KClO3. Nah, K-nya udah diketahui positif 1. Cl-nya yang kita cari. O3-nya berapa? Oksigen kan negatif 2 dikali 3. Berarti negatif 6. Jadi positif 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Nah, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Negatif. Pindah ruas jadi positif 5. Yang D juga sama, KClO2. K-nya berapa? Positif 1. Cl-nya berapa? Tetap ya yang dicari. O2-nya berapa? Sama kayak atasnya. 2 dikali negatif 2. Ini negatif 2 dari mana? Ya ini, biloxnya si O, bilox oksigen ya, diingat-ingat, itu negatif 2. Ketentuan aturan si kaidah si biloxnya tadi tuh diingat-ingat. Si hidrogen berapa, oksigen berapa, kalau logam gimana, kalau oksigen diperoksida gimana gitu kan. Nah, di sini tinggal dikaliin deh. Ketemunya kan positif 3 nih, ya karena udah pindah ruas tadinya negatif 3. Negatif 3 diperoleh dari positif 1 ditambahkan negatif 4 ya, kan jadinya negatif 3 nih, negatif 3 Cl, pindah ruas jadinya Cl sama dengan positif 3. Terus yang E ini sama, CaCl2. Ca-nya berapa? Positif 2. Cl berapa? Cl kan yang dicari, cuma kan di sini ada 2, jadi udah kita sisipin 2 Cl sama dengan 0. Nah, ini turun deh, dipindah. Ini kok bisa negatif 1 di mana gitu kan? Ya negatif 2, 2-nya pindah ke sini. Negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Karena negatif dibagi positif kan hasilnya negatif. Oke, seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih ya cari bilox ini. Selagi kita itu tahu dari unsur itu tuh biloxnya berapa gitu. Pasti bakal lebih mudah kalau kita ingat terus. Oke, kita langsung ke topik yang 2 ini tentang reaksi redox. Nah, reaksi redox adalah reaksi yang melibatkan peristiwa reduksi dan oksidasi. Di sini ada tabel nih, aku bikin tabel. Di sini ada yang sebelah kiri nih reduksi, yang sebelah kanan nih oksidasi ya. Ciri-cirinya apa? Reduksi itu mengikat hidrogen, sedangkan oksidasi itu pengurangan hidrogen. Jadi kebalikannya gitu. Nah, terus ciri-ciri lainnya reduksi apa? Pengurangan oksigen, penangkapan elektron, penurunan bilox, elektron di ruas kiri. Nah, oksidasi apa? Pengurangan hidrogen, pengikatan oksigen, pelepasan elektron, kenaikan bilox, elektron di ruas kanan. Ya, ini kalian bisa baca sendiri lah ya. Di sini nih ada istilah nih, oksidator dan reduktor. Nah, kalau misalnya dari kata-katanya, ini pasti oksidator nih miliknya si oksidasi, reduktor nih miliknya si reduksi. Padahal enggak gitu. Ternyata oksidator itu kebalikannya, mengalami reduksi. Nah, kalau reduktor itu mengalami oksidasi. Nah, ini nih, terkadang salah juga nih. Kan kalau misalnya kita lihat oksidator ya, ini pasti si medianya si oksidasi nih. Reduktor juga pasti ini dari reduksi. Tapi ternyata kebalikannya teman-teman. Oksidator itu yang mengalami reduksi, reduktor itu malah yang mengalami oksidasi. Nah, oksidator menyebabkan zat lain teroksidasi, sedangkan reduktor menyebabkan zat lain tereduksi. Ini, seperti ini jadinya. Jadi jangan sampai terbalik-balik.
Oke, yang selanjutnya aku bakal bahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Ya, di sini akan bahas ya penyetaraan reaksi redoks itu gimana. Nah, langsung aja nih ke contoh soal. Persamaan reaksi redoks ini diketahui ya. Itu ada persamaan reaksi AClO minus ditambah Bi2O3 tambah BOH ya, dan seterusnya. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, harga koefisien A, B, C, dan D adalah ini nih, yang kecil. Ini kita cari nih, koefisiennya itu berapa. Ya kita dari video pertama kita udah mengenal ya koefisien itu yang gimana gitu. Ya angka yang di depan-depan si unsur atau senyawa ini. Itu yang dinamakan dengan koefisien. Jadi emang sering mau ada ditanyain. Ya ini udah ada pilihannya nih. Kita langsung aja ya ke pembahasan. Nah, di sini nih udah ada pembahasannya. Kita kopas deh tadi ya. Ini reaksinya. Ini plus 1, plus 3, minus 1, plus 2 ini apa sih? Ya ini tadi nih teman-teman. Ini tuh biloks dari masing-masing ini, senyawa ini. Ya. Ini ClO minus, ini biloknya ini. Bi2O3 biloksnya ini. Cl minus, ini ya biloksnya. Ya ini tuh biloks ya. Ini biloks. Ini juga sama nih biloks. Ya. Kok ini ada 2? Kok ini biloksnya beda? Ya, karena kita setarakan dulu reaksinya. Ya, kayak di kesetimbangan kimia, disetarain dulu gitu. Di termokimia juga ada kan itu penyetaraan gitu-gitu. Kimia itu ini sih kalau ada reaksi ya pasti gak jauh-jauh sih dari penyetaraan gitu. Jadi emang jangan sampai lupa ya, penyetaraan itu penting. Jangan sampai gimana ya, kita itu udah ada reaksi nih, cuma kita kayak langsung saking semangatnya ya kita belajar kimia, ada soal nih langsung kita kerjain gitu. Nah padahal nih reaksinya ini belum setara gitu. Ini harus disetarain dulu, nggak bisa kalau kita langsung kerjain. Ini nih sering banget ya, aku sendiri juga ya kayak sering kurang teliti gitu. Kayak ini seharusnya disetarakan dulu, tapi malah langsung dikerjain aja saking semangatnya kali ya teman-teman gitu. Saking semangatnya dikerjain, nah kesalahan yang kecil itu bisa berakibat fatal. Ya ke bawah-bawah ya jawabannya jadi salah semua gitu. Nah ini udah disetarakan nih, ketemu nih. Ini kan reaksinya. Nah reaksi redoks ya, kan dapat kita artiin apa ya? Ya tadi kita udah tahu kan artinya reaksi redoks itu apa kan? Antara oksidasi dan reduksi ya. Nah di sini tuh melibatkan OH- ya sama sama si Cl ini. Maksudnya di sini kita menambahkan si Cl, mohon maaf nih salah, H2O. Di sini kita nih kayak gabungin si OH- sama si H2O-nya. Ya kan ini kan bisa dilihat ya perbedaannya. Di reaksi ini nggak ada OH-nya kan, juga nggak ada H2O-nya kan. Nah di sini kita tambahin nih OH-nya. Terus di reaksi paling terakhir itu kita tambahin H2O. Jadi emang kayak gitu konsepnya. Seperti itu. Ya ini ya intinya kita setarain dulu gitu. Kalau udah tahu biloknya kita setarain. Terus kita sisipin deh OH- sama H2O. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya tadi materi tentang reaksi redoks dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang perlu dibenarkan, boleh banget nih kita sharing-sharing bersama ya, karena di sini kita belajar, sama-sama belajar. Oke, aku mohon maaf banget ya bila ada kesalahan, misal dalam berkata-kata di saat aku menyampaikan materi di video ini. Aku mohon maaf banget ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah stay tune dari video aku yang pertama kesetimbangan kimia, terus yang kedua termokimia, terus ada tentang pH larutan buffer, asam basa, buffer garam ya. Terus ini nih tentang reaksi redoks. Makasih banget nih teman-teman, terutama yang ini nih udah subscribe, like, komen gitu. Ya semoga bermanfaat ya sharing-sharing ilmunya.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Stay safe and stay healthy. Thank you.